Dan justru ketika kita mau berkenan memaafkan orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita. Yang ketiga, tidak sombong. Allah akan mengangkat derajat kita ketika kita tidak menampakkan kesombongan kita, ketika kita bertawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan makhluknya. Maka mari kita pancing sedekah, kita pancing rezeki kita dengan sedekah, kita pancing kemuliaan kita dengan memaafkan, dan kita pancing pangkat derajat tertinggi kita di hadapan Allah dengan bertawadhu di hadapan Allah dan makhluk-makhluknya. Sampai tidak ada orang yang meludahi kama si anu yang biasa meludahi. Kata masyarakat si anu sakit ya Rasul. Tadanga si tukang ludah itu sakit, Nabi orang yang pertama malie. Kalau awak lihat kalau batu itu tuh. Jangankan dapat ludah, di kecian saya ada tetangga kurang manih kalau ibu mabuk. Habis suan nak kejadian tantan olah. Itu benar apa? Tapi jangan sampai seperti itu kan. Jangan sampai seperti itu. Itu jo tukang ludah. Kini rumah tukang ludah, rumah Abu Lahab dijadikan WC. Dijadikan WC. Karena memang induk angkangnya preman gadang Makkah itu kan. Itulah siksaan, kehinaan untuk mereka. Di akhirat tempat mereka neraka jahanam, di dunia rumah mereka dijadikan WC. Dan WC itu rata-rata orang yang pergi ke Mekah pasti ke situ. Baku bantu itu karena sudah tahallul biasanya orang sesak pipis, Pak. Sudah tahallul biasanya orang sesak air itu, Pak. Sudah sa'i dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah ujungnya kan di Marwah. Sudah itu tahallul. Sudah tahallul itu sesak ke WC dan WC terdekat di situ. Nah, iya seketek kateh ibu bapak ibu ambo yang pergi ke Makkah kan keluar naik seketek kateh kan. Itu bekas rumah Abu Lahab tuh. Jadi satio orang kasih itu pai nyetor. Luar biasa, satu dunia orang pai nyetor ke rumah Abu Lahab. Barat terhinanya rumah Abu Lahab di dunia. Sudahlah di dunia terhina, di akhirat rumahnya neraka jahanam. Tapi Abu Lahab ada keistimewaan satu. Itu bukan bahasan kita sekarang. Nah, Bapak Ibu, bantu itu mulianya Nabi. Bantu itu mulianya Nabi. Alulai dikejar oleh Suraqah dengan kuda yang sangat gagah. Ketika Nabi hijrah itu tajungkang kuda Suraqah. Nabi Muhammad tahu Suraqah lah menghunus pedang, lah megang pedang untuk membunuh Nabi. Kiranya ke membunuh Nabi, tajungkang kudanya, jatuh kudanya, minta tolong, Nabi yang menolongnya. Dan lebih hebat lagi apa kata Nabi? Suraqah, kalau naik kuda hati-hati. Itu. Padahal Nabi tahu kuah orang akan membunuh beliau. Suraqah kalau naik kuda hati-hati. Di Taif, kamu pergi ke Taif itu, kalau Bapak Ibu pergi ke Taif itu seharian ke situ, ada 100 km lebih kurang. 100 kilo Bapak Ibu. Nah, itu berjalan kaki Nabi Muhammad itu berdua dengan Zaid kan. Berjalan kaki baik ke situ dengan harapan masyarakat Taif ini akan masuk Islam karena ini masih sukunya, kaumnya Nabi Muhammad. Kiranya apa? Di Taif beliau tidak diterima dengan baik ternyata justru. Di Taif itu beliau dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu, dilempar dengan kotoran, dihina, dicaci maki, dikaja-kaja Nabi Muhammad itu. Sampai Nabi Muhammad karena dilempar itu berdarah kaki beliau. Tapi ketika Nabi Muhammad berdarah bersembunyi di balik pohon. Pohon itu kan sekarang dibangun masjid kuat di pinggir jalan itu, masjid kuat namanya. Bersembunyi di balik pohon itu Nabi Muhammad, datang malaikat Jibril ke tempat Nabi Muhammad. Ya Muhammad, bantu ikubana perasaan engkau. Kalau seandainya awak timbun selah luar biasa kurang ajarnya masyarakat Taif. Awak timbun se masyarakat Taif tu jo buki wa. Amo suruh malaikat penjaga bukit Taif tu angke bukit tu timbunan ke masyarakat Taif. Kata Nabi, kata malaikat Jibril, apa kata Nabi Muhammad? Jangan Jibril, jangan. Baku indah. Ambo berharap jangan
kalaupun mereka tidak masuk Islam mengikut agamaku, ambo berharap besok anak-anak mereka bisa jadi pengikutku. Kalau anak-anak mereka tidak mau juga, ambo akan tetap bermohon mudah-mudahan cucu mereka bisa ikut menjadi pengikutku. Batu itu benar mulianya Nabi Muhammad SAW. Itu yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Dan masalah kita dengan tetangga kita kan belum seberapa. Kadang-kadang cuman gara-gara anak-anak awak bercakap jo anak tetangga, awaklah satu-satu lo bercakap jo tetangga. Padahal anakku sudah bercakapnya main lo sama-sama balik. Awak kalau lah bercakap berbulan-bulan, bertahun-tahun ndak bersapuan. Kadang-kadang gara-gara ayam tetangga main ke rumah awak, buang kotoran di rumah awak, lah heboh lo awak jo tetangga. Heboh awak jo tetangga. Kucing malah jadi masalah juga. Kucing jadi masalah juga. Kucing ndak punya dosa jadi masalah kan? Kan luar biasa tuh Bapak Ibu. Padahal yang diperintahkan oleh Al-Quran itu bukan minta maaf, memberi maaf malah. Lihat surat Al-A'raf ayat 199. Al-A'raf 199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, berpalinglah dari orang-orang jahil, suruh orang berbuat ma'ruf dan berpaling dari orang-orang jahil, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemaaf. Jadi Bapak Ibu bukan minta maaf yang disuruh Allah, memaafkan yang disuruh Allah. Jadi kini ditukar lagi. Bulan puasa ko Bapak Ibu. Biasanya kan awak minta maaf tuh. Nah, kini sampaikan ke saudara awak. Sabalunnya minta maaf ke cian, ambolah maafkan dulu. Berarti itu sebenarnya Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Jadilah orang pemaaf. Memaafkan tidak akan membuat kita hina. Contoh Nabi, apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi menjadi hina gara-gara itu? Ternyata justru Nabi menjadi sangat mulia. Bahkan nomor 1 dunia, kata Michael Hart itu kan, nomor 1 dunia. Lebih luar biasa lagi efek yang kita dapatkan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Maka sekali lagi, jadilah kita pemaaf, karena memaafkan tidak akan merendahkan kita, memaafkan tidak akan menghinakan kita, justru memaafkan akan membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tawadha'a ahadu lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada orang yang tawadu di hadapan Allah kecuali Allah angkat derajatnya. Maka ndak ada alasan bagi awak untuk sombong. Iko yang ngaco ambo sampaikan. Gara-gara mohon maaf baru jadi Pak RT. Ada Pak RT sekarang. Oh, Pak RT dong. Contoh saja. Tapi ndak Pak RT siko dah apa? Ndak Pak RT siko. Pak yakin. Kadang-kadang baru jadi Pak RT lah ndak tanggung longehnya. Baru jadi padahal dia tehnya masih ada RW kan. Baru jadi RW lah sombong lo, padahal dia tehnya masih ada lurah. Baru jadi lurah lah ndak tahu lo jo masyarakat lain lah ndak tahu lo menyapu masyarakat. Harus masyarakat yang menyapuinya. Kalau ndak diimbau Pak Lurah ndak mau berbunyi do. Diimbau saya namanya ndak bunyi do. Harus diimbau Pak Lurah, harus diimbau Bu Lurah. Maaf. Padahal dia tehnya masih ada camat. Pak Ibu, maka ndak ada alasan bagi awak untuk sombong. Ndak ada alasan bagi awak untuk sombong. Kalau pangkat dan jabatan awak jadikan standar kemuliaan, awak kecean awak mulia karena pangkat dan jabatan awak. Fir'aun lebih tinggi pangkat dan jabatannya lain. Fir'aun itu lebih hebat. Bahkan sampai berani mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan tertinggi, kata Fir'aun. Wah hebatnya Fir'aun. Patang mau cari video pemindahan jasad Fir'aun. Kan Fir'aun itu masih ada jasadnya. Wallahu a'lam itu benar atau tidak. Luar biasa pestanya, pesta akbar pemindahan jasad. Pak Ibu apa pernah mencari videonya? Ada mencari Pak Khalid? Anu dapat kiriman lain? Lain? Aduh Pak Khalid kok beliau kok mobilitas tinggi dengan WA-nya tuh. Biasanya capek informasi dapat tuh. Ya Pak. Ada tuh Bapak Ibu mau cari videonya wallahu alam benar atau tidak, tapi
Kalau seandainya itu benar, itu luar biasa. Kalau dihitung dengan materi mungkin miliaran rupiah untuk pemindahan jasad. Padahal orang paling hina di permukaan bumi beliau itu. Orang paling hina di permukaan bumi. Cuy, itu kiranya memperlakukan Fir'aun. Dan bantu itu hebatnya Fir'aun, Bapak Ibu. Itu hebatnya Fir'aun. Dan sombong. Tapi ternyata sombongnya Fir'aun bahkan berani mengatakan dia Tuhan. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan. Allah tenggelamkan di lautan. Allah tenggelamkan di lautan. Mudah bagi Allah, tidak sulit bagi Allah. Yang sombong karena harta, Korun kan luar biasa hartanya. Bahkan saat menggari sekete sewa, apa yang dapat dakwah menggali semua misalnya di kampung Jua dapat dakwah ameh sebungka. Itu ameh siapa? Korun. Harta Korun, padahal Korun itu jauh 5.000 9.000 kilo dari Tampe Awa Bilo lo mengalir harta Korun itu ke Siko. Tapi kenapa itu orang mengatakan itu harta Korun? Karena apa? Karena saking banyaknya harta Korun itu. Bahkan kama-kama ada pengawal 10 orang tukang bawa kunci. Kama-kama 10 orang tukang bawa kunci berangkas. Awak punya berangkas, kuncinya awak simpan mana? Bahas supaya orang tak tahu apa. Korun indah, Korun punya berangkas, kuncinya nyo pamer-pamer. Kama-kama ada 10 orang tukang bawa kunci berangkasnya. Bantu itu banyaknya harta Korun. Dan sombong. Ternyata kemuliaan Korun tidak di harta. Sombong Korun tidak membuat kekal hidupnya. Bahkan mudah bagi Allah menenggelamkannya di daratan. Korun yang sombong karena pangkat dan jabatan, Allah tenggelamkan di lautan. Fir'aun yang sombong karena pangkat dan jabatan, Allah tenggelamkan di lautan. Korun yang sombong karena harta kekayaan, Allah tenggelamkan di daratan. Apalagi yang membuat kita sombong? Ilmu pengetahuan, panjang rentet gelar akademik kita, tinggi pendidikan kita, hebat sekolah kita, itu juga bukan alasan bagi kita untuk sombong. Ikut betamulo dan kasus sekali lagi. Profesor Bapak Ibu. Profesor beliau kok jadi pengurus masjid, ketua. Beliau jadi pengurus masjid. Ambo sholat di masjid beliau. Ambo punya jadwal rutin pula di masjid beliau. Tidak mau sabian masjidnya dong. Untuk menjaga. Itu kode etik jurnalistik gimana? Untuk menjaga kehormatan beliau. Jadi suatu hari waktu itu hari Jumat di jadwal wirid di masjid beliau itu, beliau ikut sholat ke masjid. Nah, selesai sholat sunat beliau pulang. Iseng-iseng ada jamaah yang bertanya, Pak Prof, bako pulang Pak Prof, tapi awak wirid kini. Kebetulan yang wirid itu ustadz dari luar. Apa kata profesor tadi? Masuk yo ambolo dan kamandangan S1 mengaji. Nyo profesor Pak, nan kemengaji kok S1 Pak. Itu bahasanya Bapak Ibu. Apa salahnya ditukar bahasanya, ada kegiatan segala macam kan? Kan rancak bunyinya. Kok bunyinya? Nampak bana sombongnya. Masuk ambolonan kemandangan S1 mengaji. Ndak tahunya kalau ulah ketek kok lebih babisu dari ulah gadang kan? Jadi jangan macam-macam. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ya bekecek tadi. Karena pangkat dan jabatan kita sombong, karena harta kekayaan kita sombong, karena banyak hebat ilmu pendidikan kita sombong. Tidak ada alasan bagi awak untuk sombong doh. Apapun pangkat dan jabatan kita, berapapun harta kekayaan kita, dimanapun pendidikan kita, berapa panjang pun pangkat gelar akademik kita, tetap itu bukan alasan bagi kita untuk sombong. Justru itu adalah alasan bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah karunia-karunia Allah itu adalah wasilah yang diinginkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya? Bapak Ibu, kalau awak diagih kelebihan oleh Allah, berarti Allah menginginkan dengan kelebihan itu kita mendekatkan diri kepadanya. Kalau kita diberi kelebihan harta oleh Allah, berarti Allah menginginkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya melalui harta itu. Awak harta awak ampe miliar,
harato sabalah awak ampe ratus juta, infak awak 100.000, infak saudara yang di sebelahku 100.000. Lebih hebat Samu atau lebih hebat awak dari mereka? Justru lebih hebat dia. Kenapa? Harta mereka cuman 400 juta, harta kita 4 miliar, infak kita sama, kan malu kita. Kadang-kadang awak rumah awak batingke, oto tiup bulan baganti, minta infak untuk kamu saji, kamu sholat sepaya. Infak kamu saji, bangga awak, infak awak 100.000. Kemudian datang, mohon maaf, datang tukang becak, infaknya 10.000. Yang lebih hebat, infak awak atau infak tukang becak? Infak tukang beca. Infak tukang beca itu bisa jadi pendapatannya cuma 50.000 sehari. Infakkan 10.000, 20%-nya infakkannya. Awak pendapatan awak bisa 100 juta sehari 1 bulan. 100 juta 1 bulan, awak infakkan 100.000. Berapa persen tuh? Hebat tukang beca itu. Maka oleh karena itu jangan sampai kita dikalahkan oleh mereka. Kalau Allah titipkan kita harta yang berlebih, berarti Allah ingin kemuliaan kita di situ. Kita mendekatkan diri dengan Allah di situ melalui harta itu. Kalau Allah titipkan kita pangkat dan jabatan, pengaruh terhadap masyarakat, berarti Allah menginginkan kita mendekatkan dirinya dengan itu, dengan pengaruh itu, dengan pangkat dan jabatan itu. Kalau Allah titipkan kita ilmu pengetahuan, berarti Allah menginginkan kita mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu pengetahuan itu. Maka sekarang kita lihat apa kelebihan kita dibandingkan dengan saudara kita yang lain. Jangan jadikan itu alasan kita untuk sombong, tapi jadikan itu alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oh, berarti Allah titipkan kamu iku, berarti Allah menginginkan ambo dake ke Allah melalui iku. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya benarlah firman Allah dalam surah Luqman. Surah Luqman ayat yang ke-18 itu. La tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau busungkan dadamu di permukaan bumi ini, berjalan di permukaan bumi ini dengan sombong. Sungguh Allah tidak ingin, tidak suka orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Bapak Ibu, itu janji Rasulullah 3. Pertama, bersedekah. Harta tidak akan pernah berkurang jika disedekahkan. Justru semakin banyak kita sedekah, semakin banyak harta turun kepada kita. Yang kedua, memaafkan. Kita tidak akan pernah hina dengan memaafkan. Justru ketika kita mau berkenan memaafkan orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita. Yang ketiga, tidak sombong. Allah akan mengangkat derajat kita ketika kita tidak menampakkan kesombongan kita, ketika kita bertawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan makhluknya. Maka mari kita pancing sedekah, kita pancing rezeki kita dengan sedekah, kita pancing kemuliaan kita dengan memaafkan, dan kita pancing pangkat derajat tertinggi kita di hadapan Allah dengan bertawadhu di hadapan Allah dan makhluk-makhluknya. Barangkali itu saja Bapak Ibu untuk pagi ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mari kita sambut bulan suci ini dengan kegiatan yang suci. Kita isi bulan suci ini dengan aktivitas yang suci. Maka insya Allah nanti kita keluar dari bulan suci ini juga dalam keadaan suci. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.